Jumpa lagi teman-teman sekalian. Dalam video kali ini tanggal 23 Oktober. Ini dalam rangka menyambut Hari Osteoporosis Sedunia, yaitu tanggal 20 Oktober. Ya. Jadi perlu diingatkan bahwa teman-teman sekalian ya, kalau kita mendengar kata osteoporosis, itu selalu bayangan kita adalah tulang keropos pada orang tua. Memang tidak terlalu salah ya, karena secara dasar basicnya itu osteoporosis dibagi dua, osteoporosis primer dan sekunder. Sekunder itu bisa karena penyakit-penyakit tertentu, bisa karena pengobatan tertentu, sehingga terjadi osteoporosis, dan ini bisa terjadi pada semua umur ya. Tetapi sudahlah, kita bicara osteoporosis yang primer, yang dikatakan tulang keropos pada orang tua itu. Memang betul, tipenya dibagi dua, yaitu primary osteoporosis atau osteoporosis primer tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu nama lainnya adalah postmenopausal osteoporosis. Jadi terjadi pada wanita setelah menopause beberapa tahun, kemudian terjadi osteoporosis. Tipe 2 disebut juga senilis osteoporosis, senile osteoporosis. Jadi terjadi pada orang tua, baik itu wanita atau pria, pada usia yang lebih lanjut, yaitu 70-an ya. Ini karena proses aging, proses penuaan ya. Jadi osteoporosis itu akan mengenai wanita dan pria ya. Bahkan dari studi di US dikatakan kalau di atas 50 tahun, 1 di antara 3 wanita akan mengalami patah tulang, sedangkan 1 di antara 5 pria di atas 60 tahun akan mengalami patah tulang karena osteoporosis. Jadi begini, ini penting sekali untuk mencegah. Jadi aspek pencegahan itu penting sekali. Jangan sampai, karena seperti kebanyakan pasien atau banyak pasien begitu, yaitu tidak sadar. Kenapa tidak sadar bahwa dia ada osteoporosis? Karena osteoporosis itu adalah silent disease. Diam, tidak ada gejala sebenarnya ya, kecuali sudah osteoporosis berat, sudah kalau di grafiknya sudah merah di bawah, nah itu tulang sudah mulai retak-retak, nah itu baru menimbulkan sakit. Tapi sebelum itu tidak ada gejala, itu sebabnya orang tidak sadar. Makanya banyak pasien yang baru tahu bahwa mereka terkena osteoporosis setelah patah, setelah jatuh sedikit patah ya, baru tahu oh ini osteoporosis. Makanya sekali lagi penting sekali aspek pencegahan ya. Aspek pencegahan itu penting. Dalam kaitan adalah demikian. Manusia itu mempunyai peak bone mass, massa puncak tulang. Massa tulang puncak ya. Itu tercapai pada usia 30. Jadi setelah 30 you can forget about it. Semua orang tulangnya tidak bertambah lagi, malah pelan-pelan akan turun, akan menjadi lebih tipis. Dan yang lebih penting lagi adalah pada usia 18 sampai 19 tahun, ternyata 90% dari peak bone mass, massa tulang puncak yang terjadi pada umur 30 itu, pada usia 18, 19 sudah tercapai 90%. Jadi ingat, antara 18, 19 sampai 30 itu hanya menambah 10%. Di atas 30 tidak ada menambah massa tulang. Ya. Jadi kita penting sekali, sejak lahir, sejak kecil, kita berupaya supaya massa tulang kita semaksimal mungkin pada saat umur 18, 19. Kenapa? Karena ini seperti tabungan kita. Kalau puncak massa tulang Anda tinggi, itu pada saat Anda berusia lanjut, itu seperti turunnya, memang turun juga, tapi turunnya kan pelan-pelan, sehingga yang punya puncak lebih tinggi pasti lebih beruntung ya, dibanding orang yang mulainya sudah rendah. Jadi kemungkinan patah juga berkurang. Itu seperti kita punya tabungan ya. Kalau tabungan kita banyak, tentu bisa kita pakai sampai jangka waktu lebih lama. Ini sama, analoginya adalah demikian. Kita punya tabungan massa tulang yang baik, itu bisa menjaga kita sampai usia lanjut. Tentunya ada kiat-kiat supaya jangan terjadi osteoporosis. Yang penting sekali tentu seperti semua penyakit perlu diet, nutrisi, dan exercise. Nutrisi dan exercise. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya osteoporosis. Tapi yang penting, perhatikan pada masa kecil. Itu sebabnya cucu saya yang ketiga itu lahir dengan vitamin D
49,1 dalam darahnya. Ini penting karena vitamin D itu adalah salah satu pengobatan alamiah yang paling baik untuk osteoporosis. Jadi kita mau semua orang mempunyai kadar darah vitamin D optimal. Ingat ya, optimal, bukan cukup atau normal, optimal. Jadi kalau si kecil lahir dengan sudah 49, itu akan gampang untuk meningkatkan. Dan tips saya bagi orang tua yang mempunyai bayi, kemudian sempat periksa, ternyata vitamin D-nya adalah masih defisien, tingkatkan dengan suplementasi, dengan segala macam kiat. Bisa tambah-tambah dengan, ya boleh perhatikan makanan tertentu yang banyak mengandung vitamin D, atau boleh dengan jemur juga. Tapi ingat, jemur pada anak bayi terutama hati-hati, tidak boleh direct sunlight karena kulitnya masih sangat sensitif. Demikian ya, inti topik hari ini adalah osteoporosis walaupun gejalanya pada orang tua dan dibilang penyakit orang tua, tapi itu sebenarnya penyakit yang harus kita cegah dari sejak kita lahir. Demikian, semoga video ini informatif dan ada gunanya. Terima kasih ya, semoga kita semua tetap sehat, stay fit and strong, dan terutama bayi-bayi kita, anak kita, cucu kita, semua lahir dengan kondisi yang baik. Salah satu parameternya adalah vitamin D-nya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta. Pamit.